Durasi kampanye pemilu 2024 kini dinilai semakin singkat. Waktu tersedia bagi caleg untuk melakukan sosialisasi saat ini hanya 75 hari, yang berarti berkurang jauh dibandingkan pemilu 2019 yang mencapai 6 bulan 3 minggu. Tak heran sejumlah calon anggota legislatif harus mengatur strategi untuk memaksimalkan waktu kampanye. Calon anggota legislatif DPR RI yang maju dari Partai Nasdem, Idris Sandia, paham betul durasi kampanye yang singkat ini membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk bisa memaksimalkan kampanye di daerah pemilihannya, yakni di Dapil Jabar 6, meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat. Dalam wawancara dengan Kompas Selasa 9 Januari 2024 di Depok, Jawa Barat, Idris mengungkapkan tantangan pemilu kali ini. Dengan total daftar pemilih tetap atau DPT mencapai hampir 3 juta pemilih yang tersebar di 23 kecamatan dan 119 kelurahan dan sekitar 12.000 TPS, waktu 75 hari kampanye dianggap tak cukup untuk menjangkau semua wilayah. Untuk mengatasi hal ini, Idris pun berinisiatif membentuk kelompok sukarelawan yang membantunya melakukan kampanye. Idris dan tim suksesnya membagi kategori sukarelawan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sukarelawan di dalam wilayah Dapil. Mereka adalah warga lokal di Dapil yang bertugas mengumpulkan massa dan memberikan sosialisasi maupun pendidikan politik kepada calon pemilih. Kelompok lainnya ialah sukarelawan muda. Mereka terdiri dari anak-anak muda yang berdomisili di Kota Bekasi dan Kota Depok. Tugas utama kelompok ini adalah mengenalkan sosok Idris Sandia sebagai caleg melalui kegiatan door-to-door ataupun kampanye media sosial. Untuk memastikan para sukarelawan mendapat pemahaman politik yang baik sebelum terjun ke lapangan, mereka dibekali pelatihan. Relawan itu adalah simpul-simpul kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau kita disuruh nyentuh masyarakat 200.000 orang, tidak ada simpulnya, saya rasa nggak mungkin. Dan nanti ketika sudah kita dilantik, simpul-simpul itu sendiri yang akan menurunkan program-program dari pemerintah ke masyarakat. Yang bisa menampung aspirasi masyarakat ya melalui simpul-simpul. Ketika kita reses, kita ketemu dengan simpul kita, mengumpulkan masyarakat. Saat ini ada sekitar 1.000 orang sukarelawan Idris yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bekasi dan Depok. Tak hanya aktif di lapangan, sukarelawan ini juga rutin menginisiasi berbagai kegiatan di media sosial, seperti berbagai lomba, dengan tujuan meningkatkan popularitas Idris. Meski para sukarelawan bisa membantu mendongkrak popularitas caleg, tetapi Idris mengakui cara paling efektif meningkatkan elektabilitas, yakni dengan berinteraksi secara langsung kepada masyarakat. Yang paling penting itu nggak lain dan ada bukan ketemu dengan masyarakat. Itu dia, sapa warga. Sapa warga. Warga yang kita sapa itu yang sudah ketemu dengan relawan-relawan kita, memperkenalkan kita. Setelah diperkenalkan, kita populer, baru kita ketemu. Sehingga mereka tahu, oh ini orang. Karena kalau populer doang, belum tentu mereka mau memilih kita. Pemilu 2024 merupakan kali kedua Idris maju sebagai caleg DPR RI. Sebelumnya ia telah maju pada kontestasi pemilu 2019. Tapi saat itu, raihan 40.000 suara belum cukup mengantarkannya ke kursi Senayan. Dengan modal pengalaman dan jejaring sukses relawan yang telah terbentuk dan dipelihara sejak pemilu 2019, Idris mencoba kembali berkontestasi di pemilu 2024. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menilai, kehadiran sukarelawan merupakan salah satu elemen penting dalam kampanye. Sukarelawan dianggap lebih memiliki fleksibilitas dalam bergerak dibandingkan tokoh politik yang diusung. Namun ia menyebut gerak para sukarelawan ini idealnya dibarengi turunnya caleg secara langsung untuk bertemu konstituen. Ada banyak riset yang saya pelajari dalam soal elektabilitas itu. Masyarakat kita itu suka kalau kampanye itu ketemu langsung. Kalau baliho oke, itu untuk popularitas. Tapi elektabilitas bertemu langsung adalah cara yang paling efektif. Ada trust di situ. Jadi masyarakat sudah mulai berpikir, dia mah di spanduk doang, di baliho doang, tapi nggak ketemu kita. Begitu ada caleg yang ada di baliho, lalu dia ketemu dengan masyarakat, itu membangun trust. Ada tambahan kepercayaan dari masyarakat. Dan nah, inilah caleg yang benar, mau ketemu, mau dengerin rakyat, mau berdialog, mau berdiskusi, dan ada komitmen misalnya untuk memperjuangkan keinginan rakyat. Baru itu masuk ke elektabilitas. Pemilu 2024 akan digelar serentak 14 Februari 2024. Selain memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat juga akan memilih calon wakil rakyat dari tingkat DPR, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, dan juga DPD.
Dengan waktu yang tersisa, pastikan Anda mengenal terlebih dahulu sosok yang akan dipilih sebagai wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Jangan sampai anekdot pemilu legislatif terus terulang bagai membeli kucing dalam karung.